cukup aktif ya, jadi setiap ada kegiatan penyuluhan atau seminar-seminar itu selalu datang dan bertanya. Jadi bisnya begini Bapak, memang kan ada pasien-pasien penyakit ginjal kronik atau penyakit kronik lainnya ya, khusus kayak umumnya gitu. Jadi memang ada beberapa obat-obat yang memang tidak bisa ditinggalkan ya Pak ya. Jadi pada pasien penyakit ginjal kronik pada khususnya itu memang ada beberapa penyakit mungkin Pak, ada beberapa obat mungkin ya Pak ya, kayaknya banyak banget. Tetapi memang ada obat-obat yang memang wajib diminum ya Pak ya, seperti misalnya Biknat. Ya kenapa Biknat itu wajib diminum Pak? Karena memang darah penyakit pada penyakit ginjal kronik itu darahnya cenderung supaya tidak terlalu asam, jadi kita kasih bikarbonat ya Pak ya. Kemudian yang paling penting adalah yang harus diminum oleh pasien penyakit ginjal kronik adalah obat hipertensi Pak. Itu yang itu wajib diminum ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, karena itu memang obat untuk hipertensi itu memang harus diminum seumur hidup ya Pak ya, karena kalau kan nanti kalau nggak diminum nanti tensinya tinggi ya, terus komplikasi kayak yang lain kayak terutama ke jantung, ke otak, yang kayak stroke atau serangan jantung. Jadi memang ada pasien penyakit ginjal kronik terutama yang sudah melakukan hemodialisis, memang obat-obat itu memang harus diminum ya Pak ya, terutama tadi obat-obat yang wajib diminum. Ya itu tidak rusak ginjal sih Pak, karena itu memang dari berbagai penelitian juga sudah diteliti cukup aman untuk ginjal. Jadi memang pesan yang terus-menerus akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah ini pesan untuk kita semua juga, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit diabetes dan hipertensi ya, yang harus minum obat seumur hidup, bisa dikatakan demikian. Itu selama ini mungkin ada pemikiran yang kurang tepat ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ini kalau minum obat hipertensi terus-menerus atau minum obat gula terus-terusan jadi ginjalnya rusak, yang padahal itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi mungkin justru kita dengan minum obat hipertensi dan obat diabetes yang teratur itu justru akan menyelamatkan ginjal kita ya, terutama pada bapak-bapak dan ibu mungkin yang keluarganya masih sehat tapi punya penyakit diabetes dan hipertensi ya, obat itu memang harus diminum terus Pak, karena justru ginjal kita bisa terselamatkan karena seperti tadi tekanan darah yang terkontrol, gula darahnya juga terkontrol. Kan tadi kita bisa lihat ya Pak ya, penyebab penyakit ginjal kronik di Indonesia itu paling banyak darah tinggi dan penyakit gula atau hipertensi dan diabetes mellitus. Mungkin itu ya Pak ya, jadi mungkin obat tetap diminum ya, dan obat-obat yang kita berikan pada pasien penyakit ginjal kronik itu yang memang aman untuk ginjal. Ya. Apa bisa memperbaiki? Oh iya, ini mungkin hampir sama ya dengan pertanyaan Ibu Feby tadi ya. Jadi memang pada penyakit ginjal kronik, apalagi yang sudah stadium 5 atau penyakit ginjal tahap akhir, itu memang fungsi ginjal yang atau sel-sel ginjal yang sudah rusak itu dia tidak bisa kembali Pak. Ya Pak ya, jadi memang kalau memang sudah sampai pada penyakit ginjal stadium 5 atau stadium akhir, itu memang fungsi ginjal tidak bisa kembali lagi walaupun dengan obat-obatan. Makanya kita perlu terapi pengganti ginjal ya, seperti tadi dialisis, baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis atau CAPD ya. Jadi memang tidak bisa kembali ke normal sel-sel ginjal, sifatnya demikian Pak. Obat-obat yang seperti itu banyak bisa gunanya, fungsinya buat apa sih? Ya tadi saya sebutkan misalnya kayak Biknat ya, itu supaya darah tidak asam seperti itu Pak. Kalau hipertensi dan obat diabetes itu, obat hipertensi dan obat diabetes itu jelas untuk mengendalikan tekanan darah dan gulanya. Kemudian seperti B12, asam folat ya, itu untuk menyeimbangkan sistem dalam tubuh kita, seperti itu sih Pak. Jadi memang sifatnya hanya menyokong saja, tapi tidak untuk memperbaiki fungsi ginjal kembali ke normal. Makanya tadi terapi pengganti ginjal. Mungkin kalau fungsi ginjalnya kembali ke normal, itu tadi pilihannya adalah transplantasi ginjal Pak ya, gitu ya. Jadi dan mungkin sebagai pengetahuan bapak-bapak dan ibu semua, jadi kalau kita transplantasi ginjal kan kadang-kadang ada yang ini kan, kalau transplantasi ginjal berarti ginjal yang sakit itu dibuang, enggak ya. Jadi tadi justru ginjal yang sudah tidak berfungsi dua-duanya tetap ada di rongga perut kita. Ginjal baru yang dasar didorong itu ditanam ke pembuluh darahnya, disambungkan ya, itu mungkin nanti dokter Cahya dan dokter Philip nih yang mengerjakannya. Ya jadi ginjalnya tidak tiga Pak di dalam perut kita.
ya jadi manusia luar biasa ya Pak ya, punya ginjal ideal gitu. Demikian Pak, mungkin ada yang belum jelas Pak? Terima kasih dok, sudah menyampaikan. Iya, nanti kalau kurang jelas bisa ketemu lagi di ruang ada ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Aryani atas penjelasannya cukup jelas ya Pak ya. Tadi Dr. Aryani juga secara tidak langsung menjelaskan untuk satu pertanyaan nomor 2 mungkin ya Pak. Tapi ada 2 pertanyaan tadi dari Ibu tadi mengenai kerusakan ginjal. Kalau orang bisa dibilang gagal ginjal itu apa dua-dua ginjal sudah rusak atau bagaimana? Dan mengenai masalah donor ya, donor untuk transplantasi ginjal. Silakan Dok, mungkin untuk Dr. Aryani. Dr. Aryani. Ya, terima kasih. Nanti juga mungkin dilengkapi oleh Dokter Cahyo Fili ya untuk transplantasi ginjal. Jadi memang Bu, kalau pasien seperti tadi disebutkan kan manusia itu bisa hidup dengan satu ginjal yang masih sehat ya. Jadi pada pasien-pasien yang dinyatakan penyakit ginjal kronik itu memang kedua ginjalnya Bapak dan Ibu yang sudah tidak berfungsi ya. Jadi memang dua-duanya sudah tidak berfungsi, oleh sebab itu kembali lagi diperlukan terapi pengganti ginjal ya. Jadi manusia itu masih bisa berfungsi sehat dan berfungsi secara normal dengan ginjal satu. Makanya kenapa pada pasien-pasien yang sehat itu dia bisa mendonorkan ginjalnya kepada orang yang menderita penyakit ginjal kronik. Dia tetap bisa hidup sehat dengan satu ginjal walaupun sudah memberikan satu ginjalnya kepada orang lain ya. Nah, untuk masalah donor itu memang nanti kan biasanya kita sudah ada pasien HD kita ya, mungkin dokter gigi Adi kebetulan dok ya, mungkin kenal. Jadi beliau sudah lebih dari 10 tahun hemodialisis, kemudian mendapatkan donor ginjal dan sekarang sudah cangkok atau transplantasi ginjal ya. Jadi bisa dilakukan kapan aja sih, tetapi memang diupayakan mencari donor yang kalau bisa kerabat ya, saudara, baik saudara maupun yang memang masih ada hubungan kerabat. Supaya apa? Supaya penolakan dari yang menerima ginjal baru itu tidak terlalu kemungkinannya tidak terlalu besar. Jadi untuk donor ginjal itu juga diperiksa ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi juga tidak semua orang bisa mendonorkan ginjalnya. Jadi orang yang mau mendonorkan ginjalnya juga diperiksa apakah cukup sehat, apakah tidak ada penyakit-penyakit yang lainnya yang akan menyebabkan fungsi ginjalnya di kemudian hari menurun. Karena orang yang sudah mendonorkan ginjalnya akan hidup dengan satu ginjal, jadi mesti harus benar-benar sehat gitu. Mungkin dari Dokter Cahyo ada tambahan dok? Dan sebelumnya tidak ada Dokter Cahyo soalnya ini dari ginjal. Ya, untuk transplantasi ginjal, jadi benar bilang bahwa kita punya ginjal 2. Kalau memang secara sudah tidak berfungsi, terapi pengganti ginjalnya tadi ada 3 yang buatan 2, saya bilang yang satu lagi yang alami. Alami itu adalah cangkok ginjal, dicangkok ginjalnya. Jadi kita dapat ginjal donor, nanti akan ditanamkan di dalam perut bagian bawah misalnya, bukan pinggang lagi, bagian bawah. Nah, untuk donor sendiri ya benar saya bilang kalau bisa kerabat supaya untuk meminimalisasi risiko penolakan dari badan kita. Jadi bisa tuh kita tanam terus tolak sama badan kita bisa. Soal imun kita bisa, makanya screening untuk donor itu sangat ketat gitu ya, nggak sembarang orang bisa jadi donor gitu ya. Jadi terus tadi kalau nggak salah bilang kalau saya punya gagal ginjal bisa nggak ngedonor ginjal? Ya jangan. Kalau orang katanya lu aja udah kurang, so lu menyumbang gitu. Kalau orang sebagai resipien donor ya, kita kan cuma ginjal dari donor. Ya harapan kita kalau kita dapat ginjal yang bagus pasti kan. Iya. Kalau donornya ya kurang bagus ya jangan gitu ya. Mungkin itu kasarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih sudah berbicara.